Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu tahu nggak tentang seni keramik Iran zaman Safawi? Seriusan, keren banget. Kayaknya kita cuma pernah dengar keramik Cina. Ya, padahal keramik Iran, khususnya di era Safawi ini, punya cerita yang luar biasa. Terkait banget sama sejarah Islam dan perjuangan kaum Syiah. Kok bisa sih keramik berhubungan sama perjuangan? Petik 2. Nah, ini dia yang menarik. Bayangin, zaman Safawi itu kan abad ke-16 sampai 18. Periode ini, Iran didominasi oleh kerajaan Safawi yang beraliran Syiah. Sementara itu, di sekelilingnya, banyak kerajaan Sunni yang kuat. Jadi, posisi Syiah di Iran itu kayak kepala di tengah badai, gitu. Terus-menerus berjuang untuk mempertahankan keyakinan dan wilayahnya. Wah, kayak cerita film sejarah ya. Petik 2. Bener banget. Dan seni keramik jadi salah satu media penting untuk menunjukkan identitas dan kekuatan Syiah. Bukan cuma sekadar hiasan, tapi juga semacam propaganda visual, kalau boleh dibilang gitu. Bayangkan, di tengah gejolak politik dan perang, para seniman keramik Iran ini menciptakan karya-karya yang luar biasa indah dan rumit. Desainnya penuh simbol-simbol keagamaan Syiah, seperti gambar-gambar imam, ayat-ayat Al-Quran, atau kaligrafi indah yang berisi doa-doa dan syair keagamaan. Simbol-simbolnya itu apa aja sih? Gimana bentuknya? Petik 2. Nah, ini yang seru. Misalnya, kamu bisa lihat motif-motif seperti bunga teratai, yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Atau gambar pohon kehidupan, yang menggambarkan keabadian dan kekuatan spiritual. Ada juga motif-motif geometris yang rumit, yang menunjukkan kehalusan dan ketelitian para senimannya. Bayangkan, mereka membuat desain yang super detail di permukaan keramik yang kecil itu. Dan itu semua bukan cuma sekadar hiasan, tapi syarat makna keagamaan. Kok bisa detail banget sih? Tekniknya kayak gimana? Petik 2. Mereka menggunakan berbagai teknik, seperti teknik underglaze painting, di mana warna diaplikasikan di bawah lapisan glasir sehingga warnanya terlihat lebih tajam dan tahan lama. Ada juga teknik lusterware, yaitu teknik yang menggunakan logam mulia seperti emas atau perak untuk menciptakan efek kilau yang menakjubkan. Hasilnya, keramik-keramik yang berkilauan, indah, dan tahan lama. Bayangkan, banyak dari keramik-keramik ini masih ada sampai sekarang, walau sudah berabad-abad lalu. Petik 2. Jadi, keramik-keramik ini jadi bukti bahwa seni bisa jadi media perlawanan. Ya, petik 2. Persis. Seni keramik zaman Safawi ini bukan cuma sekadar kerajinan tangan, tapi juga bentuk ekspresi kepercayaan dan identitas kaum Syiah di tengah perjuangan. Mereka, dengan menciptakan karya-karya yang indah dan bermakna, mereka menunjukkan kekuatan spiritual dan ketahanan budaya mereka. Bayangkan, melalui seni ini, pesan-pesan keagamaan dan nasionalisme Syiah tersebar luas. Bukan cuma di Iran, tapi juga ke daerah-daerah lain. Hebat banget ya. Kira-kira, ada cerita lain yang unik tentang keramik zaman itu? Petik 2. Banyak. Misalnya, perkembangan teknik dan gaya keramik itu sendiri mencerminkan perubahan politik dan sosial di zaman Safawi. Ada masa-masa di mana gaya keramiknya lebih sederhana. Ada juga masa-masa di mana gaya keramiknya sangat rumit dan mewah. Semua itu menunjukkan bagaimana seni itu terpengaruh oleh kondisi politik dan ekonomi saat itu. Jadi, seni keramik ini seperti sebuah buku sejarah yang bisa dibaca dari bentuk, warna, dan motifnya. Ya,
Petik 2. Betul banget. Itulah mengapa seni keramik Iran zaman Safawi ini sangat penting dalam sejarah Islam. Ia bukan cuma menunjukkan kemajuan seni dan kerajinan di zaman itu, tapi juga mencerminkan perjuangan dan ketahanan kaum Syiah dalam mempertahankan keyakinan dan budayanya. Bayangkan, setiap keramik itu adalah sebuah cerita yang menarik untuk kita teliti dan nikmati. Wah, aku jadi pengen lihat langsung keramik-keramiknya. Terima kasih ya, sudah menceritakan semua ini. Petik 2. Sama-sama. Senang bisa berbagi cerita tentang seni keramik Iran ini. Semoga kamu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Dan mendapatkan pengalaman menarik tentang seni dan sejarah Islam. Kamu tahu nggak tentang keramik Iran zaman Safawi? Keren banget loh, kata Nara, membuka obrolan sore itu sambil menyeruput teh hangat. Aku menggeleng, tertarik. Nara memang suka banget sama sejarah, apalagi yang berhubungan dengan seni. Cerita dong, ujarku. Nara tersenyum. Bayangin, sekitar abad ke-16 Masehi, Iran di bawah kekuasaan dinasti Safawi. Gimana ya? Periode yang penuh gejolak, tapi juga masa keemasan seni dan budaya. Safawi itu unik. Mereka membangun kerajaan yang kuat, tapi juga identik banget dengan paham Syiah. Ini yang bikin seni keramiknya jadi spesial. Karena nggak cuma indah secara visual, tapi juga punya cerita sejarah dan agama yang kuat di baliknya. Syiah, hubungannya apa? Tanyaku penasaran. Nah, ini dia inti ceritanya. Sebelum Safawi berkuasa, mayoritas penduduk Iran bermazhab Sunni. Safawi ini, mereka Syiah. Bayangkan, perubahan agama di skala kerajaan itu sebesar apa dampaknya? Tentu ada perlawanan, ada konflik, tapi Safawi berhasil mengukuhkan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Dan ini berpengaruh banget ke seni keramiknya, jelas Nara. Matanya berbinar. Berpengaruh gimana? Petik 2. Bayangkan, di tengah situasi politik dan agama yang tegang itu, seni keramik jadi salah satu cara untuk mengekspresikan identitas, keyakinan, dan bahkan perlawanan. Keramiknya bukan sekedar hiasan rumah tangga biasa. Motif-motifnya, warnanya, bahkan teknik pembuatannya, semuanya berisi simbol-simbol yang punya makna mendalam terkait kepercayaan Syiah. Contohnya, petik 2. Nara mengambil ponselnya, menunjukkan beberapa gambar. Lihat ini, motif-motif kaligrafi Arab yang rumit. Sering banget menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran atau nama-nama imam Syiah. Ada juga motif-motif floral, tapi bukan floral biasa. Banyak yang mengacu pada simbol-simbol keagamaan Syiah. Misalnya bunga tulip yang dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Imam Hussein. Wow, nggak ngangka ya. Petik 2. Iya, kan? Bahkan warna-warna yang digunakan pun punya arti. Warna biru kobal misalnya, lambang langit dan kekuasaan ilahi, sering banget digunakan. Terus warna hijau, menunjukkan kehidupan baru dan harapan, juga sering ada. Penggunaan warna ini bisa dibilang menunjukkan kekuasaan dan keyakinan mereka. Mereka juga sering menggunakan warna emas dan merah untuk melambangkan kemewahan dan kekuatan kerajaan. Jadi, keramiknya itu seperti bentuk propaganda halus ya. Petik 2. Nara mengangguk. Bisa dibilang begitu. Lewat keramik, para seniman menyatukan keindahan estetika dengan pesan-pesan keagamaan dan kebanggaan. Identitas Syiah. Bayangkan betapa beraninya mereka mengekspresikan identitas keagamaannya di tengah situasi yang begitu sensitif dan penuh tekanan. Tapi, gimana dengan perlawanan? Kan kamu bilang ada perlawanan terhadap kekuasaan Safawi. Nah, ini yang menarik.
Perlawanan itu juga tercermin dalam beberapa bentuk. Ada keramik yang menyembunyikan pesan-pesan kritis dalam bentuk visual. Bentuknya mungkin terselubung, tapi bagi mereka yang tahu maknanya, pesan perlawanan itu tersirat dengan jelas. Misalnya, motif-motif yang tampak biasa saja, tapi jika diperhatikan lebih teliti, terdapat unsur-unsur yang mengingatkan pada perlawanan atau pengorbanan kelompok yang menentang kekuasaan Safawi. Keren banget. Jadi, keramiknya itu bukan cuma benda seni, tapi juga seperti sebuah sejarah yang terukir. Petik 2. Persis. Seni keramik Iran era Safawi itu mencerminkan dinamika kehidupan politik, agama, dan sosial zaman itu. Ia menunjukkan bagaimana seni bisa menjadi media ekspresi diri, penyampaian ide, dan bahkan bentuk perlawanan. Itu yang membuatnya begitu mempesona dan berharga. Nggak cuma dari segi estetika, tapi juga sejarah dan maknanya. Nara tersenyum, merasa puas telah berbagi cerita yang memikat. Aku terdiam, merenungkan betapa kaya dan kompleksnya cerita di balik sebuah benda seni. Terima kasih, Nara. Ceritanya sangat menarik. Sama-sama. Kapan-kapan kita bahas seni lainnya ya? Ajaknya sambil tersenyum. Aku mengangguk, masih terpukau oleh cerita keramik Iran era Safawi yang telah membuka sebuah jendela ke masa lalu yang bersejarah dan bermakna. Lo tahu nggak tentang keramik Iran era Safawi? Gila sih, keren banget, kata Rara sambil nunjukin foto-foto keramik berwarna-warni di handphonenya. Gue, yang lagi sibuk ngutak-ngatik kopi, langsung tertarik. Rara emang suka banget sama sejarah. Apalagi sejarah seni. Yang mana sih? Gue cuma tahu kalau Persia itu terkenal sama karpetnya, sahut gue. Sambil menyeruput kopi. Ini nih, Rara memperbesar gambar di layar. Terlihat keramik dengan motif bunga-bunga yang rumit, warna biru kobal yang pekat, dan detail yang luar biasa. Keramik Safawi, ini puncaknya seni keramik Persia. Bayangin, periode itu kan abad ke-16 sampai ke-18. Masa keemasannya Islam, terutama di Iran. Keren banget kan detailnya? Petik 2. Gue mengamati lebih dekat. Memang, detailnya luar biasa. Gak cuma motif bunga-bunga, ada juga kaligrafi Arab yang indah. Dan gambar-gambar figuratif meskipun ada aturan agama yang membatasinya. Tapi, kok ada hubungannya sama perlawanan Syiah? Tanyaku, masih penasaran. Rara tersenyum. Nah, ini yang menarik. Era Safawi itu kan era kerajaan Syiah. Bayangin, sebelum Safawi, dominasi Sunni sangat kuat di dunia Islam. Terus, ngelah dinasti Safawi, mereka berhasil mendirikan kerajaan besar yang bermazhab Syiah di Iran. Ini perubahan besar banget, dan tentu aja diiringi dengan perlawanan dan konflik. Perlawanan, terus, hubungannya apa sama keramik? Petik 2, ini dia intinya. Seni keramik Safawi, gak cuma sekadar seni. Ini juga jadi media untuk mengekspresikan identitas Syiah, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dan bahkan, bisa dibilang sebagai bentuk perlawanan simbolik. Perlawanan simbolik? Gimana maksudnya? Petik 2, Rara menjelaskan. Bayangkan, di tengah-tengah tekanan dan konflik, para seniman Safawi menciptakan karya-karya yang indah dan rumit ini. Mereka menggunakan warna-warna tertentu, motif-motif tertentu, yang syarat dengan makna simbolik Syiah. Contohnya, warna biru kobal yang dominan. Itu melambangkan langit dan keagungan Tuhan dalam kepercayaan Syiah. Kemudian, motif-motif bunga tertentu, atau kaligrafi ayat-ayat suci tertentu, juga punya arti khusus dalam kon Syiah. Jadi, lewat seni keramik,
Mereka bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan identitas mereka tanpa harus secara terang-terangan memberontak. Petik 2. Tepat sekali. Ini strategi cerdas. Mereka menggunakan seni sebagai senjata. Bayangkan, keramik-keramik ini tersebar luas, baik di dalam istana maupun di kalangan masyarakat. Jadi, pesan-pesan Syiah menyebar secara halus, tapi efektif. Wah, keren juga ya. Petik 2. Iya, kan? Bayangkan pula, kualitas keramiknya luar biasa. Tekniknya canggih banget untuk zaman itu. Mereka menggunakan teknik-teknik khusus, seperti teknik lukisan underglaze, yang membuat warnanya tahan lama dan tetap cemerlang sampai sekarang. Ini menunjukkan tingkat keterampilan dan dedikasi yang tinggi dari para senimannya. Mereka bangga dengan karya mereka dan bangga dengan keyakinan mereka. Jadi, selain indah, keramik ini juga punya cerita sejarah dan agama yang kompleks ya. Petik 2. Pasti. Itulah yang membuatnya begitu menarik. Bukan hanya keindahan visualnya, tapi juga cerita di baliknya. Sejarah perlawanan dan perjuangan, serta ekspresi identitas keagamaan yang kuat. Keramik Safawi ini bukan sekadar benda mati, tapi juga saksi bisu sejarah Islam, terutama sejarah perkembangan Syiah di Iran. Rara kembali menunjukkan beberapa gambar. Kali ini keramik dengan kaligrafi yang lebih menonjol dan motif-motif yang lebih religius. Lihat, ini contohnya. Ayat-ayat suci ditulis dengan kaligrafi yang indah, menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan mereka. Dan keindahan kaligrafi itu sendiri adalah bentuk ibadah. Gue mengangguk, terpesona. Jadi, keindahan dan perlawanan itu bisa berjalan beriringan. Ya, petik 2. Persis. Seni memang punya kekuatan yang luar biasa. Seni keramik Safawi membuktikannya. Itulah kenapa mempelajari sejarahnya gak cuma sekedar melihat keindahan, tapi juga memahami sosial, politik, dan agama di baliknya. Itu yang bikin menarik dan membuat kita menghargai karya seni ini lebih dalam. Kita berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan gambar-gambar keramik Safawi di layar handphone Rara. Ternyata, sepotong keramik kecil bisa menyimpan begitu banyak cerita dan makna yang begitu dalam. Sebuah warisan sejarah yang indah dan penuh perjuangan. Kamu tahu nggak? Kita udah ngebahas panjang lebar tentang seni keramik Iran di era Safawi. Ya, keramik-keramiknya yang luar biasa indah. Detailnya yang super rumit. Dan gimana seni itu mencerminkan kekuasaan, budaya, dan bahkan perlawanan keagamaan. Gimana ya? Kita mau akhiri obrolan seru ini? Rasanya masih banyak yang bisa kita bahas. Oke. Kita bayangkan, kita udah jalan-jalan di museum, ngeliatin piring-piring biru kobal yang berkilauan, teko-teko mungil dengan kaligrafi Persia yang elegan, dan ubin-ubin masjid yang warnanya masih sebening baru meskipun udah berabad-abad usianya. Kita udah ngerasain betapa kayanya warisan budaya Iran di masa itu. Tapi, kita belum sepenuhnya ngebahas bagaimana seni keramik ini terkait erat dengan perlawanan Syiah. Itu kan bagian yang menarik banget. Bayangkan, di tengah-tengah gejolak politik dan kekuasaan, para seniman ini menciptakan karya-karya yang gak cuma indah secara estetika, tapi juga menyimpan pesan-pesan terselubung. Kita tahu kan, era Safawi itu era di mana Syiah menjadi agama resmi negara. Sebelumnya, Islam Sunni lebih dominan di Iran. Jadi, peralihan ini tentu aja memicu banyak perubahan, termasuk dalam seni. Para seniman Syiah menggunakan bakat mereka untuk menunjukkan identitas dan keyakinan mereka. Mereka memasukkan simbol-simbol Syiah ke dalam karya-karya keramik,
meskipun terkadang secara halus dan tersembunyi. Misalnya, kita bisa melihat motif-motif bunga tertentu yang ternyata melambangkan kepercayaan Syiah, atau kaligrafi yang mengutip ayat-ayat suci dengan cara yang subtel tapi penuh makna. Para seniman ini pintar banget. Ya, mereka bisa mengolah seni mereka sebagai bentuk perlawanan yang elegan dan tahan lama. Bayangkan, karya-karya mereka terus bertahan hingga hari ini. Terus bercerita tentang sejarah dan keyakinan mereka. Dan bagaimana dengan penggunaan warna? Kita sudah bahas warna biru kobalt kan? Yang begitu mendominasi, warna itu ternyata juga memiliki makna simbolis dalam kepercayaan Syiah. Kemudian ada warna-warna lain juga. Semuanya dipilih dengan teliti dan penuh pertimbangan. Bukan sekadar untuk mempercantik karya saja. Perlu diingat juga bahwa seni keramik ini bukan hanya diproduksi di istana atau untuk kalangan elit. Ada juga keramik-keramik yang dibuat oleh para seniman rakyat, yang mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat pada saat itu. Jadi, seni keramik Safawi ini mencerminkan berbagai lapisan masyarakat, dari yang paling kaya sampai yang paling sederhana. Lalu, bagaimana akhirnya seni keramik era Safawi ini berakhir? Ya, perlahan-lahan, seiring dengan perubahan kekuasaan dan perkembangan zaman. Gaya dan motifnya berubah. Muncul gaya-gaya baru. Tetapi warisan seni keramik Safawi tetap mempengaruhi seni keramik di Iran dan bahkan di negara-negara lain hingga saat ini. Kita bisa melihat jejak-jejaknya dalam seni keramik kontemporer. Meskipun sudah berubah dan berevolusi. Tapi, inti dari keahlian, kecermatan, dan keindahan tetap ada. Itu menunjukkan betapa berpengaruhnya seni keramik era Safawi. Jadi, seni keramik Iran era Safawi dan perlawanan Syiah nggak cuma berakhir begitu saja. Ia meninggalkan legasi yang sangat kaya dan berharga. Ia menunjukkan bagaimana seni bisa menjadi media ekspresi, perlawanan, dan penyampaian pesan keagamaan yang sangat powerful. Bahkan hingga saat ini, kita masih bisa belajar banyak dari kecerdasan dan keindahan karya-karya mereka. Bayangkan, sebuah piring bisa bercerita tentang sejarah, kepercayaan, dan perjuangan sebuah bangsa. Luar biasa, bukan? Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Rasanya masih banyak yang bisa kita ulas lebih dalam lagi. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup lengkap tentang seni keramik Iran era Safawi dan kaitannya dengan perlawanan Syiah. Bagaimana menurut kamu? Ada yang mau ditambahkan? Kamu tahu nggak tentang seni keramik Iran era Safawi? Keren banget loh. Aku mulai meletakkan cangkir teh di meja kecil di antara kita. Siang itu cerah. Sinar matahari masuk menerangi ruang tamu. Temanku, Rara, mengangkat alis. Safawi, yang dinasti itu, aku cuma tahu sedikit. Ada hubungannya dengan Syiah kan? Betul banget, aku semangat. Dinasti Safawi ini berkuasa di Iran dari abad ke-16 sampai ke-18. Bayangkan, periode emas seni dan budaya Islam. Dan yang paling menarik, seni keramiknya nggak cuma indah, tapi juga menyimpan pesan politik dan keagamaan yang luar biasa, terutama terkait dengan perlawanan Syiah. Rara mengangguk, tertarik. Maksudnya gimana? Nah, ini dia yang seru. Kamu tahu kan, Syiah itu minoritas di dunia Islam waktu itu, bahkan di Iran sendiri. Mereka menghadapi banyak tantangan dan penindasan dari kelompok Sunni. Dinasti Safawi, yang beraliran Syiah, secara aktif menggunakan seni, termasuk keramik, untuk memperkuat identitas dan keyakinan mereka. Bukan cuma sekedar hiasan, ya, tapi sebagai bentuk perlawanan yang halus, tapi kuat.
Aku mengambil album foto dari rak buku. Lihat ini, kataku. Membuka halaman yang menampilkan foto-foto piring, teko, dan vas keramik dengan hiasan rumit. Warna-warnanya sangat hidup, detailnya luar biasa. Ada kaligrafi indah, motif bunga, dan yang paling menarik adalah simbol-simbol Syiah yang tersembunyi di sana-sini. Rara mendekat, mengamati gambar-gambar itu dengan seksama. Wah, bener juga. Aku nggak sadar sebelumnya. Ini simbol apa sih? Ada banyak simbol, sebenarnya. Misalnya, motif pohon kehidupan yang sering muncul melambangkan keteguhan iman dan harapan. Kemudian ada motif burung phoenix yang bangkit dari abu. Metafora perlawanan dan kebangkitan dari penindasan. Dan yang paling menarik, terkadang ada kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau syair-syair puitis yang merujuk pada imam-imam Syiah secara halus, tanpa terlalu mencolok sehingga menghindari kecurigaan dari pihak berwenang. Hebat ya, kata Rara. Kagum. Jadi, mereka menggunakan seni sebagai bentuk penyampaian pesan rahasia? Petik 2. Tepat sekali. Semacam yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Bayangkan, setiap vas, setiap piring, bukan hanya barang estetis, tapi juga media penyebaran ideologi dan penyemangat semangat juang. Mereka yang melihatnya, khususnya kaum Syiah, akan merasa terhubung, terinspirasi, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Aku melanjutkan. Selain simbol-simbol itu, teknik pembuatannya juga luar biasa. Mereka mengembangkan teknik baru, menggunakan glaze yang unik, warna-warna yang kaya dan menarik. Kualitasnya tinggi banget, jadi jelas bukan hanya sekedar barang untuk keperluan sehari-hari. Keramik-keramik ini juga menunjukkan kehebatan dan kemahiran para senimannya. Sebagai bukti kemampuan dan kreativitas masyarakat Syiah, sekaligus menjadi bukti kekayaan budaya Islam. Rara terdiam sejenak, merenungkan apa yang telah kukatakan. Jadi, apa yang seni keramik Iran era Safawi dan perlawanan Syiah ajarkan kepada Muslim saat ini? Tanyanya, pertanyaan yang telah lama kita tunggu. Banyak hal, jawabku. Pertama, kekuatan seni sebagai media dakwah dan penyampaian pesan. Kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik dan inspiratif, tanpa harus selalu menggurui. Kedua, pentingnya ketahanan dan keteguhan iman di tengah tantangan. Para seniman Safawi menunjukkan bagaimana mereka menghadapi penindasan dengan tetap teguh pada keyakinan mereka, dan bahkan menggunakan seni sebagai senjata perlawanan. Ketiga, apresiasi terhadap keindahan dan kekayaan budaya Islam. Seni keramik bukti betapa kayanya khazanah budaya kita, dan betapa pentingnya melestarikannya. Dan keempat, tambahnya, pentingnya mencari simbol dan pesan yang tersembunyi. Kita perlu belajar membaca di antara baris, melihat lebih dalam dari sekadar permukaan yang tampak. Begitu banyak makna tersirat dalam karya seni, dan kita perlu belajar untuk mengungkapnya. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati teh dan cahaya matahari sore yang hangat. Bayangkan, ribuan tahun kemudian kita masih bisa belajar dari karya-karya mereka, kata Rara. Penuh kekaguman. Benar. Aku menyetujui. Seni keramik Iran era Safawi dan perlawanan Syiah bukan hanya sekadar objek sejarah, tapi juga pelajaran hidup yang berharga. Sebuah bukti bagaimana seni bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebuah pesan harapan, dan sebuah warisan yang berharga untuk kita lestarikan dan jadikan inspirasi. Aku tersenyum. Merasa puas telah berbagi cerita yang penuh makna ini dengan temanku. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.